Selamat pagi, Ibu. Apakah kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Pertama-tama, Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah serta hadir dalam kegiatan bimbingan doa ini. Ibu meminta salah satu adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Bu. Ya, silakan adik. Teman dan Ibu, kami kelompok mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan, kami bisa Tuhan, kegiatan kami, Tuhan lindungi kami, agar kegiatan kami bersama baik yang ampuni dosa dan salah kami, di dalam Yesus Kristus dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih adik. Sama Ibu. Kita kan baru pertama ketemu, jadi alhamdulillah ini ya, untuk membangun hubungan kita lebih akrab lagi, Ibu meminta adik-adik untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kita mulai dari perkenalan Ibu. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Irianto Simalan. Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Ibu, perkenalkan nama saya Baik Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sis. itu perkenalkan sebaiknya Ibu perkenalkan dulu terlebih dahulu tadi lupa nama Ibu Nur Aini, biasa disapa Ibu Nur. Tadi di sini sebut nama Fitri ya, Fitri, Egri, Antonita, Putri, Celina, sama Ningsi. Oke, terima kasih adik-adik atas sudah memperkenalkan nama. Di sini Ibu juga mempunyai satu permainan. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Kalau misalnya Ibu bilang tepung 2 kali, berarti adik-adik tepungnya 1 kali. Kalau misalnya Ibu bilang tepung 3, berarti adik-adik tepungnya sebanyak 2 kali. Apakah adik-adik sudah paham? Oke, kita mulai ya. Tepung 1, tepung 3, tepung 2, tepung 1, tepung 2. Wah, fokus ya. Ya, tidak apa-apa. Kita lanjut saja. Di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dan tugas dan tanggung jawab dari adik-adiknya. Langkah-langkah di sini Ibu memakai 3 langkah-langkah. Yang pertama ini tahap Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this dan yang kedua alive. Gotta tahap find my yang way nanti to kita you, akan masuk kepada materi. even though you're next to me. No matter what I do, Kemudian yang ketiga your heart is drifting out of reach. kita sudah mengakhiri pertemuan kita hari ini. Nah, untuk tugas-tugasnya adik-adik ketika Ibu sudah memaparkan materi, adik-adik boleh menanyakan atau memberikan pendapat mengenai materi yang Ibu sampaikan nanti ya. Kemudian tugas dan tanggung jawabnya itu adik-adik selama pertemuan ini adik-adik harus mengikutinya dengan baik ya. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Dari keterangan masalah itu ada tujuh. Yang pertama itu kita akan belajar tentang apa sih yang dari cara, kemudian yang kedua itu cara-cara Gotta find my way to you, pentingnya memecahkan masalah, dan yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan
jadi tidak asal-asal untuk memecahkan masalah itu. Kemudian yang berikut ada metode pemecahan masalah. Nah, di sini ada 5 metode. Yang pertama Gotta find my way to you. metode brainstorming. Even though you're next to Karena me, metode ini no matter what I setiap do, orang untuk your terlibat heart is drifting menyampaikan out of ide-ide. reach. Jadi Out on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Now that our love has capsized. Kemudian yang kedua, Sixteen Thinking Hats. Nah, Sixteen Thinking Hats ini adalah metode yang kamu dan rekan kerja di mana silih berganti mencoba menghadapi suatu masalah dari beragam perspektif. Kemudian yang ketiga ada The Five Whys. Tiga, The Six Whys. Nah, metode ini adalah metode yang mana cukup meng-highlight masalah yang akan dibacakan. Nah, mana metode ini menanyakan bagaimana seseorang menanyakan pada diri sendiri dan mengapa sih masalah itu terjadi sebanyak 5 kali. Kemudian yang keempat, Like Me Discussion Jam. Nah, di sini metode ini adalah metode masing-masing menulis tantangan, kekhawatiran, atau kesalahan dalam sebuah catatan dan yang terakhir ada metode engagement analysis. Nah, metode ini adalah metode yang digunakan untuk mencoba menganalisis setiap elemen dan strategi dan untuk memikirkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Nah, yang ketiga adalah pentingnya memiliki kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Nah, kenapa sih pentingnya memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah? Karena masalah ini perlu dikembangkan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Siswa akan terlatih untuk memahami suatu masalah dengan baik. Nah, melakukan perhitungan, kemudian menganalisis, memilih strategi dengan tepat dan lain-lain. Kemudian yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan memecahkan masalah. Nah, di sini ada 4 faktor. Yang pertama, faktor motivasi, di mana motivasi yang rendah akan mengalihkan perhatian, sedangkan motivasi yang tinggi akan membatasi fleksibilitas. Kemudian kepercayaan. Nah, kepercayaan di sini adalah salah satu asumsi jika salah satu asumsi yang salah dapat menyesatkan seseorang. Nah, bila kita percaya bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dengan kekayaan material, kita akan mengalami kesulitan ketika memecahkan penderitaan batin kita. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan dan yang keempat adalah emosi. Kemudian langkah-langkah dalam memecahkan masalah. Di sini kita tahu mengerti apa masalahnya dulu, kemudian mengumpulkan keterangan dari masalah itu dan kita memformulasikan atau memecahkan masalah yang mungkin terjadi. Kemudian kita mengevaluasi masalah itu atau mengevaluasi hipotesis kita. Kemudian jika hipotesis kita tidak berhasil, maka perlu kembali penyelidikan masalah tersebut. Kemudian jika masalah itu sudah baik, maka sudah tepat, maka melakukan eksperimen, dan yang terakhir adalah melakukan kesimpulan. Nah, adapun di sini selanjutnya adalah prinsip-prinsip pemecahan masalah, di mana keberhasilan dalam memecahkan masalah dapat dicapai jika diarahkan ke masalah yang ia mampu memecahkannya. Artinya masalah yang gampang. Kemudian yang kedua, dalam memecahkan masalah pakailah data atau keterangan yang diambil. Kemudian adanya titik tolak pemecahan masalah ialah mencari kemungkinan jalan keluar, dan yang berikut menyadari masalah harus didahulukan dari usaha memecahkan masalah. Kemudian proses penciptaan ide-ide atau inovatif hendaknya dipisahkan dari proses evaluasi ide. Kemudian adanya situasi pilihan hendaknya dijadikan suatu masalah. Dan yang ketujuh adalah tujuan dari pemecahan masalah itu sendiri. Nah, tujuan dari pemecahan masalah itu sendiri adalah
di mana untuk menentukan solusi ya. Solusi yang tepat, kemudian menentukan solusi itu kita dapat mempertimbangkan lagi solusi mana yang akan diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut. Oke, sekian dari materi Ibu yang Ibu sudah paparkan. Selanjutnya Ibu akan membuka sesi diskusi. Nah, adik-adik di sini adik-adik boleh memberikan pendapat, saran, masukan, dan adik-adik ketika adik-adik bertanya, Ibu akan melemparkan pertanyaan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang adik-adik sudah sampaikan. Silakan adik-adik. Yang mau bertanya silakan angkat tangan dan masukkan. Ya, pada Kak Idri. Oke Ibu, terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana ketika seseorang memiliki motivasi yang rendah dalam memecahkan masalah? Oke, baik. Ada lagi? Baik Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan terkait 5 metode. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah apa 5 metode ini bisa diterapkan dalam satu masalah atau tidak? Oke, baik. Ada lagi? Nah, pertanyaan adik-adik di sini ada 2 pertanyaan. Nah, 2 pertanyaan ini dari teman Egri dan teman Fitri. Nah, di sini Ibu akan melemparkan pertanyaan agar diskusi kita berjalan secara baik. Nah, adik-adik silahkan kalau ada yang ingin menjawab pertanyaannya, silahkan Ibu memberikan kesempatan. Baik Ibu, saya ingin coba menjawab. Baik, silakan. Coba pertanyaan. Pertanyaan saya itu, apakah 5 metode ini bisa diterapkan dalam satu masalah atau tidak? Saya Ibu, metode yang digunakan tergantung masalah ya, permasalahan yang kita hadapi. Misalnya itu saja, mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan. Mungkin ada adik-adik yang ingin menambahkan jawaban dari teman Yuki atas pertanyaan teman Fitri. Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya Nah Diki karena sudah menjawab pertanyaan dari teman Fitri. Di sini Ibu juga mau melengkapi pertanyaan yang sudah diajukan oleh Adik Fitri. Nah, itu Adik Fitri bertanya bahwa apakah dalam yang tadi Ibu sudah jelaskan 5 metode ini bisa diterapkan dalam satu masalah atau tidak? Ya, kalau menurut Ibu itu tergantung dari masalah yang kita ambil. Nah, kalau misalnya masalah itu sulit, nanti adik baca-baca ulang apa yang sudah Ibu jelaskan metode itu yang tadi bisa diterapkan di kehidupan adik sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana adik-adik mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman Negeri? Jawab saja, tidak apa-apa. Di sini Ibu harapkan kalian harus antusias dalam mengikuti bimbingan kelompok kita ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Negeri. Kurangnya motivasi yang rendah untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama itu motivasi dari dalam diri yang lemah. Yang kedua itu guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Yang ketiga itu kurangnya perhatian orang tua di rumah. Kemudian dari saya Ibu. Oke, baik, terima kasih kepada Adik Putri yang sudah menjawab pertanyaan dari teman Fitri. Ibu mau mengucapkan terima kasih yang sudah menjawab. Di sini Ibu tidak mau menyalahkan jawaban adik-adik, tetapi adik-adik sudah menjawab dengan benar. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan meminta adik-adik untuk menyimpulkan hasil kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Mungkin adik-adik ada yang mau menyimpulkan? Saya Ibu, jadi saya dapat simpulkan bagaimana kita memecahkan masalah dengan tepat. Yang pertama itu kita harus menyiapkan data-data, terus kita harus memiliki metode yang tepat ketika ada masalah, metode yang kita harus terapkan itu bagaimana agar tujuan atau masalah yang kita hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik dan kita bisa mengalami kelegaan.
Jadi saran saya kepada teman-teman, ketika ada masalah jangan cepat panik, tapi kita harus menganalisis dulu timbulnya masalah ini dari mana, dan mulai kita menerapkan metode yang tadi sudah dijelaskan itu agar masalah itu terselesaikan dengan baik. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk adik yang sudah mengumpulkan materi bimbingan kelompok kita pada hari ini. Ibu sangat memberikan apresiasi kepada kalian yang sudah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini, dan kalian sangat antusias dalam mengikuti proses bimbingan kelompok pada hari ini. Ya. Oke, baik adik-adik, selanjutnya kita masuk pada tahap evaluasi, di mana di sini ibu akan membagikan lembar kerja untuk adik-adik mengenai materi yang sudah ibu paparkan tadi ya. Oke, adik boleh diisi ya, isinya dengan mencentang kolom yang ada. Oke. Terima kasih Bu. Ya, silakan diisi ya nak. Sulit. Sudah Ibu. Terima kasih adik. Banyak poin Ibu. Oke, terima kasih adik-adik karena kalian sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan baik. Maka ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Nah, untuk itu tadi kita sudah mengawalinya dengan doa. Nah, untuk itu kita akhiri dengan doa lagi ya. Ibu minta salah satu teman bikin silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik-adik. Selamat pagi dan sampai jumpa di lain waktu ya. Selamat Selamat pagi, Bu.